Kisah diawali dengan Suliwa dan Galuh Parwati, yang kala itu mereka berdua sedang memulai pengembaraannya. Tibalah di sebuah desa yang sangat sepi. Mereka melihat seorang laki-laki paruh baya sedang berjalan cepat dengan penuh ketakutannya. Lantas Suliwa pun meminta Galuh menunggu sejenak dan mendatangi laki-laki itu untuk bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hati-hati, Kang. Ampun, Den. Saya hanya mau mengambil ayat saya, Den. Tenang. Mungkin sampean salah sangka. Saya baru masuk desa ini. Ketika hendak bertanya tiba-tiba terdengarlah suara raungan raksasa yang mengerikan. Lalu laki-laki itu pun segera pergi dengan sangat panik serta memperingatkan Suliwa bahwa di desa tersebut telah dikuasai oleh sosok raksasa Kaladama. Cepat tinggalkan tempat ini. Kaladama menguasai dan memporak-porandakan sisi desa dan penduduknya. Cepat, Den. Ki, tunggu dulu, Ki. Jangan takut. Kami akan... Dan di saat itu juga, Galuh Parwati menghilang dengan secara misterius hingga Suliwa pun kebingungan dengan kejadian tersebut. Di malam itu, Suliwa pun yang tengah dalam pencarian Galuh Parwati, ia pun dengan tidak sengaja bertemu dengan si Bongoh yang telah kesasar di desa tersebut. Saya Bongoh. Kenapa kamu ada di sini? Kamu sengaja mengikuti saya. Lawong saya nyasar kok. Tadinya mau nyusul Tuan ke Sugaluh. Hah? Tapi malah nyasar ke desa ini. Lalu Bongoh pun yang telah mengetahui tentang adanya raksasa di desa tersebut langsung menceritakannya kepada Suliwa. Bahwa para raksasa itu telah menculik anak-anak dan seorang gadis untuk dijadikan santapan mereka. Bongoh yang di saat itu pun juga telah mengetahui secara langsung tempat lokasi para raksasa itu tinggal beserta orang-orang yang telah dikurung di sana. Apakah di atas bumi ini benar-benar ada raksasa? Lo bener ada, wong saya melihat sendiri kok. Kamu jangan mengandang-andang, oh. Sungguh, Tuan, sungguh. Jangan-jangan mereka membawa orang-orang desa ke sarang mereka untuk dijadikan santapan. Saya mau ikuti. Suliwa pun kemudian beranggapan bahwa Galuh kemungkinan juga diculik oleh raksasa-raksasa itu. Hingga akhirnya Suliwa pun diajak Bongoh untuk menemui Kisimpen, seorang bekal di desa tersebut guna mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi atas apa yang terjadi di tempat itu. Kalau Tuan ingin keterangan lebih jelas, besok kita ke rumah Kislimpet. Sesampainya di sana, Suliwa pun dijelaskan tentang para raksasa itu adalah keturunan dari Dewata Cengkar di zaman Aji Saka. Raksasa-raksasa itu konon kini sedang mencari darah gadis yang cocok untuk menghidupkan kembali dewa mereka. Siapa sebenarnya mereka, Ki? Mereka mengaku keturunan Dewata Cengkar, penghuni asli bumi Jawa, bahwa mereka membutuhkan darah gadis yang cocok untuk menghidupkan kembali dewa mereka. Darah gadis itu digunakan untuk penjelmaan Sang Betara, tapi sampai saat ini belum ada yang cocok. Hingga pada akhirnya setelah mendapat informasi dari sana, Suliwa bersama si Bongoh pun langsung bergegas pergi ke tempat para raksasa itu berada. Terima kasih atas semua keterangannya, Ki. Hati-hati. Ayo, Ngor. Setibanya di goa tempat bersemayamnya para raksasa itu, dan memang benar adanya di sana telah banyak anak-anak kecil dan gadis dikurung serta Galuh Parwati juga berada di sana. Lalu Suliwa langsung menghampiri para raksasa itu, hingga akhirnya ia pun berseteru dan beradu mulut cukup lama dengan para raksasa itu. Kami tidak menyesal apa-apa. Bahkan kami tidak pernah ada urusan dengan kalian. Barang, bangsamu punya kesalahan abadi kepada kami. Kalian telah menduduki semua tanah milik nenek moyang kami di seluruh bumi Jawa ini. Saya lahir dan dibesarkan di negeri ini. Saya asli penduduk negeri ini. Kalian yang tiba-tiba muncul dan mengacaukan negeri kami yang damai. Manusia, jangan putar balikan kenyataan. Haji Saka telah menipu junjunganku Dewata Cengkar dengan meminta tanah selebar ikat kepala. Tapi ikat kepala itu penuh dengan sihir, sehingga seluruh tanah Jawa ini tertutup oleh kain besar kakek moyang kalian. Itu tipu daya. Itu lokawacana dari Haji Saka, kabar burung yang sengaja disebarkan untuk bisa menghukum raja kami. Semua orang berhak memiliki keyakinan untuk kemakmuran negerinya, dan pengorbanan rakyat kami kepada Sang Dewata Cengkar adalah salah satu wadal untuk mencapai kemakmuran seluruh negeri kami. Tunggu! Tapi pengorbanan seperti itu sangat menghina kemanusiaan. Tutup mulutmu, anak anjang.
Kalian sering bicara tentang kasih sayang sesama manusia. Tapi kalian paling suka berperang dan membunuh ribuan manusia. Siapa yang sebenarnya lebih kejam? Pengorbanan seorang manusia setiap bulan purnama atau pembunuhan massal dengan dalih perang? Kalian bicara soal hak milik yang tidak boleh diganggu orang lain. Tapi kalian telah mengusir dan menyingkirkan pemilik tanah Jawa ini. Haji Saka menceburkan Raja Agung kami ke Laut Kidul, sehingga kami tidak lagi memiliki pemimpin. Dan akhirnya, kalian mengangkangi tanah kami sampai sekarang. Tangkap mereka! Kemudian Suliwa pun mengajak Galuh untuk mencoba melawan para raksasa itu dan pertempuran sengit terjadi di sana. Akan tetapi perlawanan Suliwa dan Galuh sama sekali tidak sedikit pun dapat melukai mereka. Kemudian Suliwa mencoba menggunakan ajian Dasendria Ungu untuk melawan mereka. Tiba-tiba datanglah Pangeran Suryapati memberitahukan Suliwa bahwa para raksasa itu tidak dapat diserang dengan ilmu apapun karena mereka semua memiliki aji pati rasa. Ajian Dasendria tidak akan bisa menaklukkannya. Mereka tidak pernah merasakan sakit karena mereka memiliki aji pati rasa. Apa yang harus saya lakukan, Guru? Kemudian Pangeran Suryapati memberikan solusi kepada Suliwa untuk memberitahu kepada para raksasa itu bahwa Suliwa bisa membangkitkan sosok Dewata Cengkar, yang nantinya Pangeran Suryapatilah yang akan menyamar menjadi Dewata Cengkar tersebut. Saya mendengar tujuan kalian menangkapi gadis-gadis itu untuk menghidupkan kembali raja kalian. Betul begitu? Kalau betul, kamu mau apa? Bagaimana kalau saya mampu menghidupkan beliau kembali? Tipu daya apa lagi yang akan kau lakukan? Saya tidak akan menipu. Dewata Cengkar akan bangkit kembali. Tapi kalian harus membebaskan semua tawanan. Kalau setuju, sekarang juga akan saya lakukan. Dan pada akhirnya, siasat penyamaran itu pun berhasil dengan tipu daya Pangeran Suryapati. Para raksasa itu akhirnya tunduk melihat sosok Dewata Cengkar di hadapan mereka serta menuruti segala apa yang dikatakan oleh dewanya itu. Lalu Pangeran Suryapati yang menyamar jadi Dewata Cengkar itu pun menyuruh para raksasa itu untuk membebaskan semua para tawanan yang dikurung dalam goa tersebut. Aku telah menghidupkan kembali pimpinan kalian. Sekarang aku menuntut janji kalian. Bebaskan semua tawanan. Mereka menuntut kebebasan, Gusti Prabu. Bebaskan mereka. Tidak ada satupun rakyatku yang boleh berbohong dan mengingkari janji. Sejak dulu kala, kita tidak kenal kata dusta dan ingkar janji. Pada akhirnya Suliwa dan Galuh pun lolos dari para denawa-denawa itu beserta orang-orang dari sana pun terbebas semua. Suliwa juga meminta untuk para raksasa itu untuk tidak lagi mengusik para penduduk desa. Dengan perjanjiannya kepada sang Dewata Cengkar tersebut, para denawa itu pun menuruti semua apa yang dikatakan dewanya. Rakyatku, kalian sudah dengar janjiku kepada rakyat Ajisyaka untuk tidak lagi mengganggu mereka. Kuminta kalian menaati janji itu. Tapi Gusti Prabu, mereka semakin merangsak daerah kita. Mereka membuka hutan untuk tanah pertanian. Sementara kita sudah semakin terpojok. Tanah kita semakin habis. Itu suratan yang harus kita terima. Di mana yang pandai menipu yang bodoh, yang kuat menghancurkan yang lemah, yang banyak mengusir yang sedikit. Pemilik tanah air tersingkir menjadi makhluk asing di negerinya, bahkan dijadikan tontonan kebodohan. Gusti, di seluruh bumi ini, Di mana-mana, di benua tempat tenggelamnya matahari, juga di seberang selatan timur Nusa Jawa. Sekarang, berangkatlah kalian ke tempat asal. Biarkan aku di sini. Aku akan menghadap Yang Agung, memohon keadilan. Setelahnya para raksasa itu disuruh untuk kembali ke tempat asalnya mereka bersemayam. Dengan utusan sang Dewata Cengkar yang ada di hadapannya, akhirnya para raksasa-raksasa itu menuruti apa kata rajanya dan segera pergi untuk kembali. Dalam perjalanan mereka menuju tempat asalnya itu, tiba-tiba suara raungan serigala yang sangat keras mengejutkan para denawa itu. Dan yang benar saja tidak lama kemudian kemunculan Segawon Lanang yang tak lain adalah siluman serigala tengah berada di hadapan para raksasa itu. Segawon Lanang berniat menghasut denawa-denawa itu karena telah dibodohi oleh para manusia. Kalian telah ditipu mentah-mentah oleh manusia-manusia licik itu. Dasar makhluk goblok. Kurang ajar! Ya! Ya! Aku mau menolong kalian. Bila kalian mau. Apa maksudmu? Dengan segala kelicikan Segawon Lanang,
para denawa itu pun dimanfaatkan untuk menyerang Mawapati. Karena dirinya masih menyimpan dendam atas kematian ketiga putrinya yang telah dibunuh oleh Prabu Angling Darma. Aku akan membantumu melampiaskan dendam kepada seluruh keturunan Ajisaka itu. Aku akan memimpin kalian untuk memulai kehidupan baru, mengambil kembali hak kalian. Selain melampiaskan dendam, apa untungnya bagi kami? Banyak. Paling tidak kalian jadi punya pemimpin. Tapi kami sudah punya raja. Karena Gusti Prabu Dewata Cengkar telah kembali hidup. Rajamu tidak mungkin bisa memimpinmu. Karena dia hanya bayangan. Dan dia hanya ciptaan. Sedangkan aku adalah nyata, punya nyawa, punya tenaga dan punya marah. Dan hanya dengan marah, maka dendam kalian akan terlampiaskan. Bagaimana? Bebaskan kami. Boleh, boleh. Tapi kalian harus bersumpah setia menjadi anak buahku. Kami bersumpah. Dan pada akhirnya para raksasa itu terhasut oleh omongannya untuk kembali menyerang manusia. Segawan lanang terus-menerus mempengaruhi mereka semua untuk membenci Angling Darma dan Batik Madrim, supaya para denawa itu mengacak-ngacak Mawapati. Lihat kota di sana. Itu adalah kota Raja Malwapati. Rajanya masih keturunan Ajisaka, musuh utama dari Dewata Cengkar. Sekaligus dia adalah musuhku. Rajanya juga musuh Tuan? Iya. Dia dan patinya bernama Batik Madrim telah membunuh ketiga putri kesayanganku. Itulah watak busuk manusia. Di suatu malam, Suliwa dan Galuh Parwati sedang melakukan perbincangan bersama Ki Bekal desa setempat. Di saat itu warga di sana memastikan kemunculan Kaladama raksasa itu ada kaitannya tentang dipindahnya batu lingga yang telah dicabut di daerah persawahan penduduk. Yang konon batu lingga itu adalah penutup suatu kutukan, di mana para Kaladama itu berada di lubang tersebut yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu sebelum desa itu ada. Kejadian yang agak aneh Ki Bekal. Saya masih ingat munculnya makhluk-makhluk menakutkan itu setelah si Bolem, anaknya Ki Condang, memindahkan batu lingga. Sejak itu, si Bolem jadi gila. Dan tiba-tiba ada makhluk aneh yang menyerbu desa. Mungkin ada kaitannya. Jangan-jangan lingga itu adalah penutup sebuah kutuk atau tenung. Waktu saya masih anak-anak, sering mendengar orang-orang tua bercerita bahwa desa kita ini dijaga oleh 11 lingga. Yang 10 membentuk bintang kalau tiap lingga dihubungkan dengan tali yang sangat panjang. Sementara lingga yang ke-11 sebagai titik pusat yang berada di tengah bintang. Mungkin batu yang berada di tengah bintang itu yang telah dipindahkan Bolem. Dan itu adalah pintu penutup kutukan. Dan di malam itu juga, para Kaladama raksasa yang telah dipimpin oleh siluman serigala kini mulai membuat kekacauan di Mawapati. Mereka tidak segan-segan untuk membunuh para prajurit di sana serta penduduk Mawapati banyak yang dihabisi oleh mereka. Hal itu yang telah dirancang oleh siluman serigala untuk meneror kawasan Mawapati guna memancing kemarahan Prabu Angling Darma dan Batik Madrim. Bilang sama Batik Madrim dan Angling Darma, aku akan merencak tubuh mereka. Aku akan menuntut balas kematian ketiga putriku. Setelah memberi peringatan dengan kekacauan itu, mereka semua lantas kembali pergi dari sana dan akan melakukan penyerangan lagi di kemudian hari. Kita kembali ke tempat persembunyian. Besok kita lakukan lagi. Kenapa tidak kita hancurkan seluruh negeri ini? Kita tunggu sampai Angling Darma dan Batik Madrim muncul. Serangan kita malam ini hanya sekedar peringatan. Besok akan kita hajar lagi. Sampai seluruh negeri ini dicekam rasa takut. Aku ingin membuat Angling Darma dan Batik Madrim menjadi mumet sebelum mereka kita bunuh. Sementara itu, Batik Madrim yang telah mendapat laporan dari serangan para denawa dan siluman serigala itu, dirinya terlihat sangat marah melihat rakyatnya yang tidak bersalah diteror serta banyak yang tewas mengenaskan dengan luka tidak wajar. Gusti Batik, mereka sudah pergi ke arah hutan. Betul-betul menakutkan, Gusti. Suami hamba dibunuh, juga anak hamba, Gusti. Batik Madrim kemudian berkumpul dengan para punggawanya dan memberi kabar kepada Prabu Angling Darma. Salah satu dari mereka yang berwajah serigala, sesumbar, untuk menuntut balas kematian tiga putrinya, Dinda Prabu. Tapi bagaimana dengan manusia raksasa yang juga ikut merusak rumah penduduk dan membunuh penghuninya? Atas kemunculan para denawa itu, Batik Madrim memastikan bahwa siluman serigala lah yang menjadi dalang di balik semua itu. Karena Angling Darma telah membunuh ketiga putrinya ketika dikala itu kawanan serigala mencuri permaisuri di Mawapati. Siluman serigala yang pernah kami binasakan
karena menculik permaisuriku. Ya, tentang manusia raksasa itu. Anggap saja mereka sebagai anak buah siluman serigala itu. Mereka adalah satu komplotan. Kalau begitu, aku dan Kakang Batik Madrim akan menyelidiki secara seksama. Untuk sementara, tempatkan saja para prajurit di seluruh pelosok. Dan di setiap tempat penjagaan harus ada kentongan. Sementara itu, di sisi lain Suliwa Galuh beserta Bongo sedang singgah beristirahat di sebuah sungai. Bongo sangat betah mandi di sungai itu ketika Suliwa hendak mengajak kembali melanjutkan perjalanannya ke Malwapati. Bongo, kalau ada orang mandi di sungai, lalu inginnya berendam terus, itu pertanda sungai ini ada apa-apanya. Nakuti saya. Bongo ditakut-takuti. Hingga akhirnya Galuh Parwati menakut-nakutinya kalau ada buaya di sungai tersebut. Seketika itu Bongo pun langsung mentas ke permukaan karena ketakutan. Buaya. Hingga ia lupa kalau sentoloknya tidak memakai sempak dan diumbar bergelantungan begitu saja. Galuh pun sangat terkejut melihat sentolok Bongo yang lepas dan tidak dikurung itu. Ada buaya. Bongo itu. Kita kembali lagi pada Segawon Lanang yang sangat menyebalkan itu. Kini ia sedang menyusun rencana untuk kembali menyerang ke Malwapati. Di saat itu Segawon Lanang memberi strategi pada para denawa itu untuk langsung menyerang pusat lokasi Kedaton dan menghabisi satu persatu pasukan di sana. Setelah penyerangan Segawon Lanang memberitahukan agar kembalinya lewat sungai supaya menghilangkan jejak yang ada. Akan tetapi ternyata makhluk itu mempunyai kemampuan untuk menghilang seperti halimunan yang membuat ternganga siluman serigala tersebut yang dikiranya hal itu adalah ajian halimun. Kalian punya aji halimun? Semua bangsa kali bisa menghilang. Kalau berniat menghilang, kami bisa menghilang lewat bayangan apapun. Dari cahaya matahari ataupun rembulan. Tuhan tidak percaya pada omonganku? Tuhan sudah percaya kemampuan kami? Ya, sangat percaya. Kalau kami mau menghilang, maka kami bisa hilang. Tapi satu yang harus Tuhan camkan, bangsa kami tidak pernah bohong. Beda dengan manusia dan mungkin bangsa siluman seperti Tuhan. Dan di malam itu, manusia serigala beserta para raksasa Kaladama kembali muncul di Malwapati. Mereka semua langsung membunuh satu persatu semua prajurit yang ada. Teror yang dilakukan oleh siluman serigala itu pun tak tanggung-tanggung banyak korban jiwa berjatuhan di sana. Dari arah Balawitana. Setelah banyak memakan korban di Malwapati itu, mereka semua lantas kembali pergi dari sana dengan kemampuan para denawa itu yang bisa langsung menghilang tanpa jejak. Kemudian Angling Dharma dan Batik Madrim pun tiba di tempat kejadian tersebut. Akan tetapi kedatangannya terlambat karena sudah banyak prajurit yang sudah terluka parah dan mati. Lalu Batik Madrim mencoba mengikuti di mana jejak para denawa itu menghilang dan mencoba menelusurinya. Lari kemana mereka? Menghilang, Gusti Pati. Mereka hilang di bawah pohon itu. Angling Dharma pun sangat terheran-heran oleh kemampuan makhluk yang bisa menghilang itu, karena sudah dipastikan bahwa mereka tidak memakai ilmu halimunan. Celaka, ini bukan ilmu halimun biasa. Kakang Madrim pasti akan sulit untuk menemukan mereka. Benar-benar kerjasama yang sempurna, saudaraku. Tuhan sudah menganggap kami saudara. Tentu, setiap yang melakukan kerjasama, itu bersaudara. Setelah kemunculan para denawa itu, kini Angling Dharma kembali membahas tentang kemampuan mereka yang dapat menghilang tanpa jejak. Hal itu sangat membuat kebingungan Sang Prabu ilmu apa yang sebenarnya mereka pakai. Apa ada ilmu halimun yang tidak bersembunyi di alam lembut, Gusti? Saya pernah mendengar. Mungkin itu yang disebut alam maya, semacam alam hayal yang hampa. Tidak lama kemudian,
Batik Madrim pun datang melaporkan bahwa dirinya tidak menemukan jejak apapun dari para denawa itu. Bahkan Batik Madrim juga sudah bertanya pada Raja Gandarwo, penguasa alam halus di Alas Wingit, juga tidak mengetahui hal itu. Mereka semua benar-benar menghilang secara misterius bagaikan ditelan bumi. Sebenarnya, apa tujuan mereka mengacaukan negeri kita? Yang masih menjadi pertanyaan bagi saya adalah makhluk raksasa itu. Apa hubungannya dengan siluman serigala? Manusia serigala ini lebih sakti dibandingkan dengan manusia serigala yang pernah kita kalahkan dulu, Gusti Prabu. Sementara para denawa belum bisa kita ukur kesaktiannya, termasuk kemampuannya yang bisa menghilang, Gusti Prabu. Pasti mereka mempunyai rencana lain lagi yang lebih membahayakan.